Haleluya. Sekali lagi haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan baik. Mari berdoa. Bersyukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setiamu. Sebab Engkaulah jalan dan kebenaran dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, di setiap apa yang akan kami jumpai, biar hati kami terpaut kepadamu, berpegang penuh hanya kepadamu. Sehingga dalam situasi apapun, saat ini kami mau katakan sekali Yesus, tetap Yesus dalam kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu saya undang berdiri. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan jalan kebenaran. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran
menempatkan Engkau di tempat yang paling pertama. Karena Engkau begitu spesial bagi kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sukacita dari Tuhan. Kau lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Kau lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat dalam jiwaku, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Kau lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Kau lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah, Namamu selalu berada di tempat pertama. Engkau Tuhan di tempat yang paling pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama. Katakan, Di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah, namamu selalu berada. Namamu selalu berada. sekali lagi namamu Tuhan. Namamu selalu berada di tempat pertama. Oke, berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita mau family time dulu, kita mau mingle. Katakan aku seneng loh kamu masih ada sampai sekarang. Ya, salam kenal yang belum kenal. Aku seneng loh ya kita bisa sama-sama masuk di tahun yang baru. Begitu luar biasa, sebuah anugerah Tuhan. Kita bisa masuk di tahun 2024 ya. Katakan satu dengan yang lainnya. Yang belum kenal bisa kenalan. Ya, mari kita keluar dari tempat duduk kita.
bisa samberin, datengin orang-orang yang baru hadir hari ini, bisa katakan selamat hari Minggu, salam kenal ya. Masih ada waktunya, masih ada 20 detik lagi, bisa keluar dari tempat duduknya, yang di belakang bisa maju ke depan, yang di depan bisa ke belakang, bisa kenal satu dengan yang lain. Wow, senang ya. Wah, kamu ganteng, kamu cantik, keren hari ini, luar biasa. Oke. Iya. Wow, luar biasa, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Ya, nggak cukup ya, cuma 1 menit ya. Pengennya bisa kenal semua, tapi nanti kita bisa kenal di luar, di setiap, bukan di ibadah kita ya. Jadi bisa kenal di luar, pas makan, di mall, jalan-jalan kita bisa ketemu dan kenalan. Dan pengumuman yang pertama adalah, sebelum pengumuman saya menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang, Bapak Ibu bukan orang asing tapi kita semuanya keluarga di dalam Tuhan. Bahkan Bapak Ibu yang baru menyaksikan juga ibadah kita di online, di YouTube, kami juga mengucapkan selamat datang. Pengumuman yang pertama adalah kami terus mengajak Bapak Ibu untuk bisa ibadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Ibadah minggu depan yang akan kita adakan setiap minggunya di kebaktian 1 jam 9 dan juga kebaktian 2 jam 11 siang. Dan ibadah kita juga bisa disaksikan di online di YouTube, namanya GBI Gilgal Manado yang akan tayang setiap hari Minggu jam 5 sore. Dan kami juga mengajak Bapak Ibu yang punya putra-putri untuk bisa bawa ke lantai 2 karena di sana ada ibadah anak atau Sunday School yang kita adakan setiap hari Minggu jam 9 dan juga jam 11. Silakan Bapak Ibu bisa ajak ke lantai 2 putra-putrinya. Bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak yang kecil, yang balita atau yang masih menyusui bisa langsung juga mengikuti ibadah di ruangan khusus, ruangan menyusui. Ada di sebelah kanan saya yang ada cerminnya, ada kacanya, bisa disaksikan dari dalam dan juga ada audionya yang bagus untuk bisa didengarkan. Dan buat Grow 102 udah masuk tema yang kedua, materi yang kedua yaitu dengan tema kedatangan Tuhan. Tepuk tangan buat murid-murid Kristus yang luar biasa, yang tetap setia. Kami terus mengajak semuanya bisa aktif dan bisa menyelesaikannya sampai selesai dengan tuntas di Grow 102. Untuk hari Selasa jam 7 malam dengan tema kedatangan Tuhan. Dan kita juga ada Family Cell, GNG dan juga Pro-M. GNG adalah mereka yang SMP, SMA dan kuliah bisa masuk di komunitasnya namanya Gilgal New Generation yang akan kita adakan setiap hari Rabu jam 6:30 malam di lantai 1. Untuk mereka yang kerja, profesional muda, yang single, yang belum menikah, yang married. Kemarin ada beberapa yang tanya sampai usia berapa ya. Yang single kita Pro-M bisa sampai usia 35. Bahkan ada beberapa yang 40. Tapi silakan langsung aja datang ke lantai 2 jam 7 malam di setiap hari Rabunya. Dan kami juga mengajak Bapak Ibu untuk bisa aktif di dalam Friday Prayer, ibadah doa kita yang kita adakan setiap hari Jumat jam 6 sore di lantai ini. Jadi ini bukan hanya untuk pengerja, aktivis, tapi semuanya kita jemaat Tuhan, mari kita bisa doa bersama-sama di ibadah Friday Prayer di setiap hari Jumat jam 6 sore. Semua kegiatan gereja sudah berjalan termasuk Family Cell. Jadi silakan Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam Family Cell bisa langsung catat nomornya untuk tanya tepatnya saya di mana untuk bisa digembalakan dengan baik. Karena gereja kita adalah gereja sel, jadi kami berharap Bapak Ibu semuanya bisa aktif di dalam Family Cell untuk bisa diarahkan, digembalakan, dimuridkan dengan baik di dalam Family Cell tersebut. Silakan catat nomornya dan tanya untuk bisa bergabung di Family Cell mana. Untuk persembahan dan perpuluhan silakan Bapak Ibu bisa ambil amplop yang di sebelah kanan Bapak Ibu Saudara untuk bisa masukkan di kotak-kotak yang ada. Ataupun memberikannya secara cashless, di transfer juga bisa, di rekening yang tertera di layar dan buktinya bisa di WA di nomor yang tertera di layar juga. Itu saja pengumumannya hari ini, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Satu kepastian yang kami tahu bahwa jalan kami bukanlah jalan-Mu Tuhan. Namun di saat jalan yang akan kami tempuh di tahun yang baru ini Tuhan, biar hati kami, iman kami tetap percaya hanya kepada Yesus Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus
yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selamanya kami cinta Engkau Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di siang musim, di siang musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri dan kesempatan baru. Hari Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami tak akan hilang, tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
Kami cinta Engkau selamanya Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan selamanya. Apa yang kami jumpai, kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Biar dalam hadirat-Mu kami dipenuhi dengan kekuatan-Mu. Selamanya Engkau hidup. Selamanya Engkau hidup. Apapun yang diperhadapkan, kami imani jalan-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkau Yesus, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Selamanya Engkau Yesus, selamanya Engkau Yesus. We praise You Lord, we praise You Lord. Jaga hati kami Tuhan, teguhkan iman kami, agar kami selalu percaya kepada-Mu Tuhan. Apapun yang akan kami temui di hari-hari ke depan, kami percaya bahwa jalan-Mu bukan jalan kami, rancangan-Mu bukan rancangan kami. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Yesus yang bertanggung jawab atas kami. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Jehovah Jireh. Haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan, sambil angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau.
haleluya. Kalau kami boleh ada karena cinta-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada karena kami punya pengharapan di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Di hari 14 tahun yang baru kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menaikkan syukur kami. Kami boleh memuji menyembah Allah yang hebat. Allah yang luar biasa. Terima kasih, tiba saatnya kami mau duduk diam. Mendengar isi hati-Mu Tuhan. Berbicara bagi kami. Urapi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat. Hamba-Mu tidak punya apa-apa. Tapi hamba berdoa biar pengurapan yang dari tempat maha tinggi menjadi bagian hamba-Mu bahkan kami semua. Sehingga kami boleh memahami, mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Allah. Terima kasih kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Iya, luar biasa. Saudara menikmati hadirat Tuhan, amin. Saya sangat menikmati Bapak Ibu. Saya sangat menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Bapak Ibu saudaraku, kita hari yang ke-14 di tahun 2024. Ada banyak ramalan, ada banyak prediksi-prediksi. Ada banyak hal-hal yang meramalkan tahun ini adalah tahun yang begini dan begitu dan segala macam. Dan ada banyak hal-hal yang terjadi. Tahun 2024 diawali dengan gempa bumi yang luar biasa di Jepang. Dengan 60, kurang lebih 60 meninggal dunia. Dan ada banyak orang menghadapi tahun yang baru pesimis. Saya ketemu paling tidak 2 orang. Waktu saya tanyakan, Pak, apa yang akan Bapak lakukan tahun 2024? Jawabannya, soeno Pak. Jawabannya katanya sial, saudaraku. Saya ketemu dengan seorang ibu juga demikian. Merasa pesimis di tahun 2024. Pertanyaannya, apakah kita anak-anak Tuhan juga pesimis? Ini penting. Hari ini saya akan berbicara tentang optimis bersama dengan Tuhan. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu pesimis, tapi optimis bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu, Saudara. Kata optimis itu artinya punya pengharapan dan pandangan yang baik untuk hal-hal yang ke depan. Sehingga orang yang optimis punya pengharapan dan punya pandangan yang baik untuk hal-hal yang ke depan, dia pasti antusias. Katakan antusias. Semangat. Tidak putus asa. Kenapa? Karena punya optimis bersama dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, saudaraku, kalau orang yang pesimis, itu dia tidak punya pengharapan untuk punya pandangan yang baik di hal-hal yang ke depan. Sehingga yang ada kalah sebelum berperang, belum apa-apa kita kalah sebelum memasuki tahun baru. Baru beberapa hari masuk tahun baru, perkataan kita mulai mengeluarkan perkataan-perkataan yang negatif. Soela, so inilah, segala macam. Tapi orang yang optimis, pasti dia punya semangat. Punya kekuatan yang luar biasa. Mari kita lihat di dalam Yeremia pasal 17. Orang yang optimis bersama dengan Tuhan karena dia mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, tidak khawatir tahun 2024, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah orang yang optimis di dalam Tuhan. Persoalannya Bapak Ibu, kalau kita optimis di dalam Tuhan, tapi kita tidak hidup di dalam Tuhan. Halo, contoh, Toko Damai Sejahtera, ini Toko Damai Sejahtera, memberikan
memberikan satu pengumuman. Kalau kalian mencapai target pegawai-pegawai toko Damai Sejahtera, kamu akan dapat bonus Singapura PP, tiket, uang saku liburan. Wah, luar biasa. Lalu ada orang yang mendengar, saya juga optimis. Saya juga optimis. Lalu ditanya, kamu pegawai toko Damai Sejahtera? Bukan. Loh, bukan pegawai toko Damai Sejahtera kok ikut optimis untuk akan dapat tiket. Demikian juga kita. Kita optimis bersama Tuhan, tapi kita tidak hidup di dalam Tuhan. Persoalannya itu. Amin, Bapak Ibu. Ini penting sekali. Orang yang optimis di dalam Tuhan, pastikan bahwa saudara dan saya ada di dalam Tuhan. Baru saudara optimis bersama dengan Tuhan. Tapi kalau saudara di luar Tuhan lalu optimis bersama Tuhan, itu bohong. Itu sama dengan begini, ada orang yang optimis karena dia mengandalkan skill. Saya pinter, saya hebat, saya mampu, saya punya uang. Maka saya optimis. Maka saudara akan masuk pada golongan di Yeremia 17 tadi, tapi ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tadi selesai ibadah satu, seorang anak muda menghampiri saya dan berkata, Pak, saya diberkati. Karena selama ini saya optimis karena skill saya. Karena saya merasa hebat. Tapi justru gagal yang terjadi. Justru tidak maksimal dalam pelayanan. Saya bilang, oh berarti kamu selama ini mengandalkan cuma skill kamu, tapi tidak mengandalkan Tuhan. Alkitab berkata dengan jelas saudaraku, pada waktu kita optimis dan kita hidup di dalam Tuhan, maka saudara dan saya akan optimis bersama Tuhan, punya semangat. Amin saudaraku, punya semangat. Saudara akan antusias. Dan Alkitab berkata orang yang bersemangat, orang yang antusias, itu akan mampu melewati tantangan dan persoalan. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat atau antusias dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Haleluya. Tapi sebaliknya saudara, orang yang pesimis artinya kalah sebelum berperang. Belum berperang tarik tapi sok kalah. Itu orang pesimis. Karena dia tidak punya pengharapan. Tidak punya pandangan yang baik ke depan, Bapak Ibu Saudara. Itu orang yang pesimis. Amsal pasal yang ke-24 ayat 10 berkata begini. Jika engkau tawar hati, itu pesimis tawar hati. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Pantas pesimis, karena kecil kekuatannya. Maka menghadapi tahun 2024, ketemu orang bagaimana nintau bagaimana. Bagaimana bro, soeno. Ya, karena pesimis. Tapi beda orang yang optimis bersama Tuhan. Dia akan bertanya, bersama Tuhan, aku cakap menanggung segala perkara. Karena kita optimis bersama dengan Tuhan. Sekarang coba kita pastikan dalam diri kita. Apakah sudah bersama dengan Tuhan? Apakah kita ada di dalam Tuhan? Tidak cukup kita menerima Yesus. Pak Pendeta, kita kan sudah terima Yesus. Tidak cukup. Alkitab berkata, kita menerima Yesus, oke, hebat, tetapi tetap di dalam Tuhan. Kolose pasal 2. Pastikan bahwa hidup saudara dan saya ada di dalam Tuhan. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, bagus. Tapi ayat ini berkata karena itu hendaklah hidupmu tetap. Katakan tetap. Di dalam Dia. Ada orang terima Tuhan Yesus. Tapi 5 tahun berikutnya hidup di luar Tuhan. Tidak tetap di dalam Tuhan. Maka orang-orang yang seperti ini tidak akan bisa optimis di dalam Tuhan. Tidak akan bisa mengandalkan Tuhan karena dia hidup di luar Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pastikan bahwa saudara dan saya memang sudah terima Tuhan Yesus. Tapi hidupmu tetap di dalam Tuhan. Coba tengok kanan kiri, ambil tepuk. Hidupmu tetap di dalam Tuhan.
Kenapa demikian saudaraku? Karena kedurhakaan semakin bertambah-tambah, daya tarik dunia semakin hebat, tidak sedikit orang keluar dari Tuhan. Tidak sedikit orang tidak lagi hidup dalam Tuhan karena daya tarik dunia. Tisu ini beratnya nggak tahu berapa 00 gram. Tapi kalau saya lepas, dia jatuh ke bumi. Kenapa? Karena ada daya tarik, Bu. Demikian juga kita. Ada daya tarik dosa yang begitu kuat. Kalau saudara tidak tetap di dalam Tuhan, kalau saudara tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, daya tarik dosa hebat banget. Amin, Bapak Ibu. Dimanapun kita berada. Karena iblis adalah penguasa berarti di mana ada udara, di situ ada iblis yang akan menggoda saudara. Di tempat kerja, di kuliah, di sekolah, di pergaulan, waduh, iblis bekerja. Karena dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Pastikan bahwa saudara hidup di dalam Tuhan. Satu ayat kebenaran firman Allah yang menjadi barometer, yang menjadi ukuran bahwa saudara ada di dalam Tuhan atau di luar Tuhan. 2 Yohanes pasal 1. 2 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan ayat 9. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu dapat mendapat upahmu sepenuhnya. Waspada, jangan sampai kehilangan upah. Hidup yang diberkati, hidup yang disertai, hidup yang diberkati Tuhan. Ayat yang ke-9, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Tidak memiliki Allah. Kalau tidak memiliki Allah berarti hidup di luar. Amin, saudaraku. Tidak memiliki Allah. Ya, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Tapi barang siapa tinggal di dalam ajaran Kristus, taat dalam ajaran Kristus, ia memiliki Bapa maupun anak. Amin, saudaraku. Ini yang ngomong bukan saya, Alkitab yang ngomong. Ini ukuran bahwa saudara dan saya ada di dalam Tuhan atau tidak. Orang Kristen sudah punya istri 1. Ada 02. Kita mau nanya, di luar atau di dalam? Orang Kristen percaya Tuhan Yesus, tapi tiada hari tanpa mabok, di luar atau di dalam? Tapi waktu mabok nyanyinya rohani. Tapi sempoyongan. Halo, di luar atau di dalam? Ini penting sekali. Pastikan bahwa saudara dan saya hidup di dalam Tuhan, maka saudara akan bisa mengandalkan Tuhan. Sehingga kita tidak pesimis menghadapi tahun ini, tapi optimis karena kita ada di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu, ini penting. Oh, matanya melotot semua sama saya ya. Saya pengen pulang dengan selamat ini. Memang keras Bapak Ibu. Ini barometer kita ada di dalam Tuhan atau tidak. Nah, kalau kita hidup di luar firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau saudara taat sama firman berarti saudara hidup di dalam Tuhan. Tapi begitu kita keluar dari kebenaran firman Tuhan, berarti kita tidak hidup di dalam Tuhan. Berapa banyak orang Kristen mau optimis sama Tuhan, tapi hidupnya di luar Tuhan. Ya nehi si melekete. Nggak bisa. Kita optimis bersama Tuhan, pastikan hidup kita ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Maka kita bisa optimis bersama Tuhan. Ada 3 alasan. Bapak Ibu boleh tambah 4 atau 5. Tapi ada 3 alasan mutlak. Kenapa kita optimis bersama Tuhan. Yang pertama, alasan yang pertama kita optimis bersama Tuhan. Yang pertama, janji Tuhan, iya dan amin.
Kita optimis bersama dengan Tuhan karena kita punya alasan janji Tuhan ya dan amin. Saya sebagai bapak yang tidak sempurna berusaha untuk memenuhi janji saya kepada anak-anak saya. Kalau anak saya janji sama anak-anak saya sebisa mungkin memenuhi apa yang saya janjikan. Satu saat Yuda minta gitar listrik, gitar seperti Kiki tadi main, minta yang Fender, harganya 5.300.000. Saya tidak punya uang Bapak Ibu. Uang tabungan saya hanya tinggal 3 juta. Saya ngomong, nak, papa nggak bisa beli. Tapi papa janji, kalau papa diberkati, ada uang, papa belikan. Karena itu untuk pelayanan. Yes! Anak saya belum terima gitarnya, tapi so yes. Yes! Senang. Dalam hati saya, oh Tuhan, berarti saya penuhi janjinya, dia so yes. Saya berusaha. Dan akhirnya suatu saat saya bisa memenuhi janji saya. Ada orang memberkati saya, bahkan berlebihan. Apa yang terjadi, saudara? Saya beli, persis saya ada di Jakarta. Saya tanya sama pemain, nanti waktu berangkat, nanti kalau papa, anak saya juga rupanya punya iman. Nanti Pak kalau mau beli, tanya sama Ko Herman, pemain musik di Jakarta. Pulang, saya bilang, Man, boleh nggak Om titip beli gitar Fender yang warna ini? Kan saya sudah dikasih fotonya. Oh, kuning gading, ini foto. Oh iya Om, ada Om. Nanti saya kasih tahu, nanti harganya juga nanti saya kasih tahu. Ternyata benar harganya 5,3, tapi karena yang beli ini pemain musik dan didiskon jadi 5,1. Saudara, ternyata gitar listrik itu berat, saudara. Sama bukan dengan kayak gitar bolong. Gitar listrik berat. Tapi demi anak saya tenteng-tenteng, saya peluk-peluk tuh gitar. Betapa senangnya saya waktu sampai di Manado, anak saya lompat-lompat. Yes. Memenuhi janji saya. Saudara, Bapa yang tidak sempurna saja berusaha untuk memenuhi janjinya kepada anak. Apalagi Bapamu di sorga. Dia Bapa yang sempurna. Dia Bapa yang luar biasa. Dia pasti memenuhi janjinya kepada saudara. Karena dia bukan manusia. Bilangan pasal yang ke-23. Bilangan pasal yang ke-23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Hamba Tuhan saja bisa berdusta. Saya pernah kecewa, bukan cuma kecewa, kucewa. Ada seorang hamba Tuhan janji kepada saya, itu bukan di Manado, di Semarang. Wah, dengan muluk-muluk, sampai di sana 0 besar. Karena yang berjanji adalah hamba Tuhan, saya tak percaya benar. Wah, sampai di sana, kosong melompong. Oh, saya kecewa banget. Tapi di tengah-tengah saya kecewa, Tuhan berkata, karena engkau mengandalkan hamba Tuhan, bukan mengandalkan Tuhan. Saya bilang, iya ya Tuhan ampuni saya. Hamba Tuhan bisa bohong, suami bisa bohong, istri bisa bohong, orang tua bisa bohong. Tapi Tuhan gak pernah berdusta buat saudara dan saya. Ayatnya berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman atau berjanji dan tidak melakukannya? Atau dia berbicara dan tidak menepatinya? Wah, dia bukan manusia. Dia Allah yang sanggup memenuhi janji saudara. Yang sanggup memenuhi janji-janjinya buat saudara. Di dalam Alkitab, menurut hamba Tuhan, ada 45.000 janji Allah. Dan menurut saya janji Allah dalam Alkitab itu alfa dan omega tanpa batas buat saudara dan saya. Pertanyaan saya, untuk apa, untuk siapa janji-janji Allah itu? Janji Allah itu komplit saudaraku, ada di dalam Alkitab yang dibutuhkan oleh saudara. Janji untuk keluarga, janji untuk bisnis, janji untuk kesehatan, janji untuk segala sesuatu. Ada kurang lebih katanya 45.000 janji Allah. Lalu janji-janji itu untuk siapa? Sebelum saya kasih ayatnya, siapa di sini
yang menjadi milik Kristus boleh angkat tangan. Sebelum itu saya hanya 2. Ini bukan jebakan, tapi benar. Hanya 2. Kalau tidak milik Kristus, milik siapa? Jawab sendiri. Siapa menjadi milik Kristus boleh angkat tangan? Oh, angkat tangan semua, nggak ada yang berani nggak angkat tangan semua. Karena takut, kalau angkat tangan berarti milik iblis. Baca ayatnya, mari kita lihat Galatia pasal 3 ayat 29. Kalau saudara milik Kristus, saudara berhak. Katakan berhak. Kita baca sama-sama, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara dan saya berhak menerima janji Allah. Halo? Halo? Coba tengok kanan kiri sambil mata tajam. Ngana berhak. Kamu berhak terima janji Allah. Ya. Janji untuk masa depan anak-anak muda. Janji untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Asal jangan cari sendiri. Libatkan Tuhan dalam mencari jodoh. Oh, saya di Jawa punya pacar, ketemunya di Manado malah. Kan lucu ya, Tuhan bawa sedemikian rupa. Halo, karena saya tanya sama Tuhan, di mana tulang rusukku? Bukan tulang rusak. Tuhan, di mana tulang rusukku? Ternyata ada di Thailand. Talaitat maksudnya. Haleluya. Saudara, ini penting. Janji Tuhan adalah saudara dan saya berhak. Yang jadi masalah, kenapa Pak Edi, tapi saya tidak pernah menerima janji-janji Tuhan. Selalu tidak meleset, tapi kita teman benar-benar menikmati janji Tuhan. Sehingga nyanyinya, janjimu seperti fajar pagi hari. Tapi kenapa saya tidak menikmati janji Tuhan? Yang pertama, karena kita tidak hidup di dalam Tuhan. Halo. Yang kedua, saudara mungkin bimbang atau ragu-ragu. Tidak percaya. Percaya, jangan bimbang. Sebab orang yang percaya akan mendapatkan. Tapi orang yang bimbang nggak dapat apa-apa. Abraham dijanjikan, keturunanmu seperti bintang di langit. Seperti pasir di tepi pantai. Lah, opa Abraham sudah 100 tahun umurnya. Ya. Oma Sarah, rahimnya so tertutup. Artinya pabrik so tutup. Kalau perempuan tahu ya, pabrik tutup ya. So mati haid. Ya. Sudah tidak mungkin. Tetapi dengan janji Tuhan, Abraham tetap percaya. Mari kita baca Roma pasal yang keempat. Ayat yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak tertulis untuk Abraham saja. Tidak tertulis untuk Abraham saja. Tidak tertulis untuk Pastor Stephen saja. Tapi untuk saudara dan saya. Amin. Nyatanya Tuhan memenuhi janjinya kepada Abraham. Lahirlah Ishak. Bapak. Tapi orang yang bimbang minta maaf. Saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Sekali lagi, orang yang kurang percaya dan bimbang, saudara tidak akan dapat apa-apa. Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7. Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu
dari Tuhan. Orang bimbang gak dapat apa-apa dari Tuhan. Karena orang bimbang sama dengan tidak percaya sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari tepuk kanan kirimu, jangan bimbang. Jangan bimbang. Ayo percaya sama Tuhan. Haleluya. Karena janji Tuhan. Ada satu janji Tuhan untuk saudara di tahun 2024. Dan saya rindu saudara mengikrarkan itu di hadapan Tuhan. Ada janji Tuhan bahwa tahun ini adalah tahun di mana saudara dan saya akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin, saudaraku. Kita baca yuk. Mazmur 65. Di handphone saudara ayat 11. Tapi di Alkitab ayat 12. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan kita baca sama-sama, ayatnya ada di atas. Kita baca dengan serius, dengan iman. Kita baca sama-sama, 2, 3. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemah. Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikan Tuhan. Mari taruh tangan di dada. Tahun ini aku menikmati kebaikan Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan akan menjadi nyata dalam hidupku. Amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Aminkan bahwa tahun ini Bapak Ibu akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan berarti tidak ada tantangan. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Jadi alasan yang pertama adalah janji Tuhan, ya dan amin. Alasan kenapa kita optimis bersama dengan Tuhan, alasan yang pertama adalah janji-janji Tuhan. Alasan yang kedua adalah rancangan dan rencana Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan bagi anak-anakmu masa depan suram. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang tidak baik untuk saudara dan saya. Tapi yang menjadi persoalan, adakah Bapak Ibu hidup dalam rancangan dan rencana Tuhan? Ada orang bilang begini, ada orang nyanyi, ku tak dapat jalan sendiri. Tapi ternyata dia jalan sendiri. Tidak melibatkan Tuhan. Tidak hidup dalam Tuhan. Berarti nyanyinya asal bunyi, asbun. Ku tak dapat jalan, Tuhan dari surga. Nyatanya kamu jalan sendiri. Tidak hidup dalam rencanaku dan rancanganku. Adalah rancangan Tuhan yang terbaik. Ini ayat favorit. Sering dipakai untuk anak-anak muda. Yeremia 29 ayat 11. Ayat 11 berkata begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai jemaat Gilgal. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh apa? Ini rancangan Tuhan. Rancangannya Tuhan. Tapi kadang-kala kita keluar dari rancangan Tuhan. Keluar dari rencananya Tuhan. Berarti kalau saudara punya masa depan suram, check and recheck. Jangan-jangan kita tidak hidup dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tadi song leader nyanyi lagu bahwa harapan dalam Tuhan sungguh iya, masa depan sungguh ada, harapan tidak pernah hilang. Masa depan memang sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Amsal pasal 23 ayat 18. Masa depan memang sungguh ada, harapan tidak pernah hilang. Cuma persoalannya kita ada dalam rencana kehendak Tuhan atau tidak. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Kalau sampai hilang, berarti kita keluar dari rancangannya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lalu Pak Edi, berarti kita boleh bikin rencana? Tidak.
Bapak Ibu bisa bikin rencana. Tahun ini saya gini. Tuhan tahun ini. Tapi rancangan dan rencanamu bawalah kepada Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan ini rancanganku, ini rencanaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak Tuhan. Karena pasti rancangan Tuhan yang terbaik. Betul nggak saudara? Karena Alkitab bilang begini, jalan Tuhan bukan jalan manusia. Rancangan Tuhan bukan rancanganmu, katanya Tuhan bilang. Kita baca Yesaya pasal 55. Serahkanlah rencana dan rancangan kita kepada Tuhan. Yesaya 55, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganmu dari rancanganmu. Yang perlu kita perhatikan adalah kita boleh menyusun rencana, ada schedule. Oh saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Tapi bawalah rancangan dan rencanamu kepada Tuhan. Manusia mereka-reka, manusia boleh bikin rancangan, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Ada banyak orang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Kenapa? Karena tidak membawa rencananya kepada Tuhan. Bawalah rancangan dan rencana itu kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan mengiyakan rancanganmu, pasti jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Itu alasan yang kedua, kenapa kita optimis bersama Tuhan. Karena rencana Tuhan yang terbaik. Yang ketiga, kenapa kita optimis bersama dengan Tuhan? Yang ketiga, penyertaan Tuhan sempurna. Saya mau nanya nih, saudara pinter, saudara punya skill, saudara hebat, punya uang. Kalau Tuhan tidak menyertai, bisa jadi apa? Bisa bikin apa, saudara? Alkitab berkata tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita butuh butuh penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Jujur Bapak Ibu, saya melayani Tuhan sudah 30 tahun lebih. Tapi saya setiap pagi berkata, Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa. Jujur, tanpa Tuhan aku gak bisa bikin apa-apa. Aku minta Engkau menyertai. Aku minta Tuhan Engkau pegang tanganku. Kami di kantor setiap hari Selasa evaluasi. Kami seringkali berkata seperti itu, Tuhan, tanpa roh-Mu, tanpa penyertaan-Mu, kami tidak bisa bikin apa-apa. Kenapa kita optimis bersama dengan Tuhan? Karena penyertaan Tuhan sempurna bagi saudara dan saya. Ada kata Immanuel. Saudara, waktu Yesus lahir, dinubuatkan untuk diberi nama Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Injil Matius pasal yang pertama, karena penyertaan Tuhan sempurna, Immanuel. Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23 berkata demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai. Haleluya, haleluya. Kalau Allah menyertai kita, mungkin jalan kita penuh dengan tantangan masalah. Naik turun, ada jalan berkelok, ada jalan yang penuh dengan batu kerikil, tapi bersama Tuhan engkau aman. Kalau Tuhan menyertai kita. Engkau boleh hebat, boleh pintar, tapi kalau Tuhan tidak menyertai kita, apa gunanya? Betapa penting penyertaan Tuhan. Kita bisa optimis karena penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan saudara. Lalu sampai kapan penyertaan Tuhan itu? Sampai akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 20. Matius pasal yang ayat yang ke-20.
Betul ya ayat 20 ya? Iya, ayat yang ke-20. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kita berada di penghujung akhir zaman. Tuhan tetap menyertai saudara dan ini penting. Asal engkau ada di dalam Tuhan. Engkau optimis bahwa Tuhan menyertai saudara. Saya tidak pernah takut dengan apapun di tahun 2024. Selama Tuhan menyertai saya tidak pernah takut dengan apapun yang akan terjadi. Saat saudara dan saya taat, dengar baik-baik. Saat saudara dan saya taat, hidup ada di jalan Tuhan, maka penyertaan Tuhan membuat saudara berhasil dan beruntung. Ada orang berhasil tapi tidak Saya ngomong sama Mas Danang, Yuda itu berhasil dan beruntung. Iya ya, ada banyak orang berhasil nggak beruntung. Anak saya ini sebetulnya tidak mau pulang. Enggak, Yuda. Karena tiketnya mahal pulang pergi. Tiba-tiba dia bilang, "Pak, saya mau pulang." "Mah, pulang." Kita tanya, "Dapat doi dari mana?" Dia bilang, "Di kampus ada pengumuman, siapa yang mau jadi siapa yang mau ikut dalam riset di kampus, ada pekerjaan terbuka, tapi kerjanya juga online, tidak mengganggu kuliahnya." Yuda mendaftar. Diterima Bapak Ibu. Diterima urutan pertama. Lah, makanya sudah kerja, sehingga dia bilang, "Kita pulang, karena dapat uang dari kampus." Saya bilang, "Oh hebat, kamu itu namanya berhasil dan beruntung." Ada orang berhasil. Sudah S2. Saya punya teman S2 Bapak. Punya anak 2, sampai hari ini enggak kerja. Berhasil enggak? Berhasil, sekolahnya S2. Tapi enggak dapat pekerjaan. Kita jangan, kamu malas sekali, enggak pernah, kita mau mendaftar kemana-mana Kak. Pertanyaan terakhir, ngana di dalam Tuhan atau tidak? Mengheningkan cipta mulai. Ternyata memang tidak di dalam Tuhan. Tapi kalau engkau tidak ada di dalam Tuhan, Alkitab bilang di dalam Yosua pasal 1. Yosua pasal 1, ayat 7, 8, dan 9. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum, seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat berikutnya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu saudara? Menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hebat kalau hidup kita disertai Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, tolong tim PW boleh naik. Yang terakhir, saudara kurang apa Yusuf? Yusuf mengalami proses yang sedemikian rupa. Saudaraku, Yusuf mengalami proses oleh keluarganya dijual, dibuang ke dalam sumur, diangkat lagi, dijual jadi budak. Setelah jadi budak, disertai Tuhan jadi budak, tapi budak yang berhasil. Maka disenangi oleh tuannya. Istri tuannya jatuh cinta sama dia, namanya Tante Po. Nah, Tante Po menggoda Yusuf hari ke hari. Alkitab berkata dari hari ke hari, nanti saudara baca Kejadian 39. Dari hari ke hari, Tante Po menggodanya. Maka Yusuf pakai jurus terakhir. Apa jurus terakhir? Tumingkas. Lari. Tapi waktu lari, bajunya ditarik oleh Tante Po. Dan Tante Po menfitnah dia. Kenapa Yusuf mau perkosa Pak kita? Maka tuannya menangkap dia, masuk ke dalam penjara. Tapi hebatnya di dalam penjara,
Tuhan menyertai Yusuf. Wah, saya baca itu luar biasa. Tuhan menyertai Yusuf di penjara. Sampai kepala penjara tidak lagi mengurus tahanan, tapi Yusuf yang mengurus. Dari tahanan itulah Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Diangkat oleh Tuhan karena ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Pastikan bahwa Tuhan menyertai saudara. Optimis bersama dengan Tuhan karena janji Tuhan ya dan amin. Optimis bersama Tuhan karena rancangan dan rencana Tuhan yang terbaik. Optimis bersama Tuhan karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran. Mari kita mengangkat tangan penyertaan-Mu. Yes, aku butuh penyertaan-Mu Tuhan. Aku mau hidup dalam rancangan-Mu. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran. Sekali lagi, rancangan-Mu Tuhan, rancangan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran. Katakan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran. Sekali lagi arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari taruh tangan kananmu di dada. Tuhan, aku mau optimis bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, biarlah hidup kami tetap ada di dalam Engkau. Kami tidak akan melangkah keluar dari Engkau, Tuhan. Kami optimis karena janji-Mu ya dan amin. Kami optimis Tuhan karena rancangan-Mu yang terbaik. Kami optimis Tuhan karena penyertaan-Mu sempurna dalam hidup. Ini kami Tuhan di tahun 2024, hari yang ke-14. Kami boleh diajar, kami boleh mendengar kebenaran firman Allah. Supaya kami optimis di dalam Tuhan, mengandalkan Engkau, menaruh pengharapan kami kepada Engkau. Untuk kami dipastikan bahwa hidup kami tetap ada di dalam Engkau. Ampuni kalau hari-hari yang lalu kami seringkali kompromi. Kami melangkah keluar dari pengajaran-Mu. Tapi hari ini Tuhan, di hari yang ke-14 tahun yang baru, kami mau tetap ada di dalam Engkau. Kami mau tetap berjalan bersama dengan Engkau. Sehingga kami berani berkata, aku optimis bersama dengan Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tapi kan jadikan kami pelaku-pelaku firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Yang percaya, yang optimis bersama Tuhan katakan, amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Punya Tuhan yang
paling meriah untuk Tuhan kita. Apapun yang akan kita hadapi, sebesar apapun pergumulan, sebesar apapun masalahmu, kita punya Tuhan yang lebih besar daripada itu. Tetaplah percaya, jangan bimbang, karena Dia adalah Allah yang selalu menepati janji. Dia Allah yang mempunyai rancangan yang indah, yang penuh dengan damai sejahtera. Kita punya Allah yang selalu akan menyertai apapun keadaan kita, sehingga kita bisa jadi tampil sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Tetaplah percaya Bapak Ibu Saudara, jangan bimbang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Bersyukur hari ini kami terus diperlengkapi, agar kami memasuki tahun yang baru, kami tetap kuat. Kami percaya ada pembelaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang akan selalu menyertai kami. Kami akan mengalami mujizat Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan usahamu, memberkati pelayananmu, memberkati segala sesuatu yang dikerjakan yang sesuai kehendak Tuhan. Pasti dibuatnya berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.